Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, apa kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Nah, untuk membuat kita jadi lebih semangat lagi, kita mulai pembelajarannya dengan bernyanyi ya anak-anak. Yuk kita bernyanyi sama-sama. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan dilipat, mari berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai, amin. Nah, kita udah nyanyi, coba sekarang tengok kanan kirinya. Temennya ada? Apakah temennya hadir semua? Temennya hadir semua. Good job, hadir semua ya hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Sebelumnya, Ibu mau tanya, adakah yang pernah mendengar kata bersih dan sehat? Iya, betul sekali Rizka. Kita sering sekali mendengar kata bersih, pangkal sehat. Dan itu dapat kita lihat di koridor-koridor di sekolah kita. Nah, sekarang Ibu mau tanyakan lagi. Apa itu lingkungan bersih dan sehat? Ada yang tahu? Iya, lingkungan bersih dan sehat adalah lingkungan yang terbebas dari kotoran dan terbebas dari penyakit. Lingkungan dapat dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan sekolah adalah lingkungan yang ada di sekolah, sedangkan lingkungan rumah yaitu lingkungan yang ada di rumah, dan lingkungan masyarakat adalah lingkungan di sekitar masyarakat. Nah, sehat itu artinya terbebas dari penyakit. Badan kita senantiasa sehat dan gak sakit-sakit. Lalu bersih. Bersih artinya terbebas dari kotoran dan tidak ada sampah. Jadi, lingkungan bersih dan sehat adalah lingkungan yang terbebas dari kotoran dan terbebas dari penyakit. Jadi kita harus ingat-ingat nih anak-anak, lingkungan bersih dan sehat adalah lingkungan yang terbebas dari kotoran dan terbebas dari penyakit. Nah, selanjutnya Ibu punya 2 gambar nih. Coba kita amati bersama-sama. Gambar yang pertama, ada banyak sampah dan bekas makanan yang tidak dibereskan kembali. Lalu ada baju-baju yang berserakan atau tidak ditempatkan pada tempatnya. Ini merupakan contoh lingkungan bersih atau lingkungan kotor ya anak-anak? Lingkungan apa? Lingkungan kotor? Betul, hebat sekali. Nah, lingkungan yang kedua, coba amati. Lingkungan yang kedua ada anak yang sedang menyiram tanaman. Betul, menyapu halaman. Betul. Nah, coba kita lihat. Rumahnya bersih tidak? Bersih, betul. Jadi, gambar yang kedua merupakan contoh dari lingkungan yang bersih. Kita tadi sudah mengetahui dan mengamati 2 gambar dan membedakan apa itu lingkungan kotor dan apa itu lingkungan bersih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak dari lingkungan kotor dan lingkungan bersih. Yang pertama ada dampak dari lingkungan kotor. Dampaknya yaitu yang pertama dapat mudah terserang penyakit. Yang kedua menyebabkan kemalasan. Lalu yang ketiga lingkungan menjadi tidak enak dipandang. Coba kalian bayangkan lingkungan kotor, banyak sampahnya, lalu banyak barang-barang yang tidak sesuai dengan tempatnya. Apakah enak dipandang? Iya betul, tentu tidak. Nah selanjutnya ada dampak dari lingkungan bersih. Dampak dari lingkungan bersih, yang pertama, lingkungan menjadi lebih indah. Lalu yang kedua, membuat kita menjadi lebih bersemangat dan lebih merasa nyaman. Dan ketiga, yaitu membuat kita tidak mudah terserang penyakit atau kita senantiasa selalu sehat. Lalu, apakah ada yang tahu bagaimana
cara kita membersihkan lingkungan rumah atau kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan untuk membersihkan rumah kita. Nah, ini Ibu menampilkan dua gambar. Dua gambar ini merupakan contoh kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan lingkungan bersih dan sehat. Gambar yang pertama merupakan contoh kegiatan membersihkan di luar rumah. Betul. Nah, di sini ada contoh keluarga Dayu. Kira-kira adik Dayu sedang ngapain ya anak-anak? Betul, adik Dayu sedang membersihkan tanaman. Lalu Ibu Dayu sedang menyapu perkarangan. Betul. Dan Dayu sedang ngapain anak-anak? Sedang menyiram tanaman. Betul. Lalu ayah Dayu sedang ngapain ya? Coba itu tahu? Iya, betul. Ayah Dayu sedang memotong rumput. Lalu gambar yang kedua merupakan contoh kegiatan membersihkan rumah di dalam rumah. Coba perhatikan, Dayu sedang ngapain itu anak-anak? Sedang apa? Betul, Dayu sedang membersihkan atau merapikan meja. Lalu adik Dayu, coba kita lihat sedang apa itu ya anak-anak? Ada yang tahu? Betul, adik Dayu sedang mengelap meja. Lalu ayahnya Dayu lagi ngapain itu ya anak-anak? Lagi? Betul, ayah Dayu sedang mengelap jendela. Lalu selanjutnya Ibu Dayu. Ibu Dayu sedang apa anak-anak? Ibu Dayu sedang mengepel lantai. Betul, hebat sekali. Nah, coba perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk membersihkan rumah. Yang pertama ada sapu. Sapu digunakan untuk menyapu. Lalu ya sapu ada alat apa itu ya anak-anak? Itu alat serokan sampah. Betul, serokan sampah digunakan untuk menyerok sampah dan menaruhnya di tempat sampah. Lalu di samping serokan sampah terdapat apa ya itu anak-anak? Sapu lidi. Sapu lidi digunakan untuk menyapu perkarangan rumah atau halaman rumah. Selanjutnya di samping sapu lidi ada yang namanya kain pel. Kain pel digunakan untuk mengepel lantai. Coba perhatikan lagi, di samping kain pel ada serokan air. Serokan air digunakan untuk menyerok genangan air yang tergenang. Betul. Lalu selanjutnya ada kemoceng. Kira-kira kemoceng digunakan untuk apa ya anak-anak? Iya, betul, digunakan untuk merapikan dan membersihkan benda. Lalu selanjutnya ada yang lebih penting nih, yaitu tempat sampah. Betul, tempat sampah sangat penting digunakan untuk menampung sampah agar sampah tidak berserakan. Betul sekali, hebat semua. Nah, setelah kita mempelajari apa itu lingkungan bersih dan sehat di rumah, Ibu mau kalian mengerjakan tugas di rumah, yaitu buku paket tematik tema 4 halaman 7. PR-nya atau tugasnya dikerjakan di rumah bersama dengan orang tua. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan bersih dan sehat adalah lingkungan yang terbebas dari kotoran dan terbebas dari penyakit. Bersih artinya terbebas dari kotoran, dan sehat artinya terbebas dari penyakit. Lalu, apa saja yang dapat membuat lingkungan kita menjadi sehat dan bersih? Yaitu kita harus senantiasa membersihkan rumah kita, betul, lalu membuang sampah pada tempatnya, betul sekali. Nah, kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.